Oke, kita langsung lanjut ke Mas Zulfikar. Kalau tadi kan ini sepakat bahwa infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi kenapa kemudian tim Amin ini mengkritik soal salah satunya soal pembangunan jalan tol? Kenapa? Kemarin? Jadi masalah utama itu berada pada proses perencanaan dan kemudian eksekusi dari pembangunan infrastruktur. Nah, di dalam visi misi Paslon Amin ada 3 kualitas yang akan kita kejar ketika kita membangun infrastruktur untuk seluruh bangsa Indonesia. Pertama itu infrastruktur ini harus inklusif. Dalam arti harus dipakai sebanyak mungkin orang gitu. Harus bisa diakses oleh kelompok sosial mana saja gitu. Jadi itu prinsip inklusivitas di dalam pembangunan infrastruktur. Kedua, infrastruktur ini harus efisien. Efisien dalam arti proses pembangunannya dan juga proses operasinya. Ya kan, jangan sampai kita membangun satu infrastruktur tapi ternyata cost-nya terlalu mahal dan kemudian biaya pengoperasiannya itu terlalu tinggi. Ini akan membebani para pengguna gitu. Dan ketiga itu adalah infrastruktur ini harus durable. Harus bertahan dalam waktu yang lama gitu. Jangan sampai kita membangun infrastruktur 2 tahun udah langsung kolaps gitu, jalannya bolong-bolong dan sebagainya gitu kan, seperti kita lihat di beberapa kasus. Jadi 3 prinsip ini akan kita terapkan sehingga infrastruktur yang akan kita bangun itu akan memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesejahteraan masyarakat dan terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Oke, pembangunan jalan tol tidak memenuhi kriteria itu kalau menurut Anda? Jalan tol itu hanyalah salah satu unsur dari begitu banyak pilihan-pilihan infrastruktur yang bisa kita bangun. Tergantung tujuannya, tergantung demand atau kebutuhan dari masyarakat yang muncul di situ gitu. Mas Zulfikar, bukankah kemudian infrastruktur juga menjadi salah satu hal yang kemudian turut diapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi juga meningkat, salah satu faktornya adalah infrastruktur termasuk juga jalan tol Trans Jawa, kemudian Trans Kalau kita lihat hasil survei sebenarnya infrastruktur itu menjadi salah satu komponen yang cukup menjadi pertimbangan masyarakat ketika mereka melihat banyak infrastruktur yang mereka tidak bisa manfaatkan dengan baik gitu. Dan di sini berarti ada permasalahan inklusivitas di mana infrastruktur seperti jalan tol itu kan dibangun dengan biaya yang begitu tinggi, tetapi kemudian utility rate-nya itu begitu rendah. Di masyarakat yang mana nih, Mas? Masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah, ya kan? Ya tentu kalau misalnya kita lihat manfaat infrastruktur itu kan tidak bisa dihitung semata-mata dari manfaat langsung, tapi juga manfaat tidak langsung. Itu perlu kita hitung secara secara komprehensif juga gitu. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana infrastruktur yang dibangun itu bisa langsung memberi manfaat secara merata ke masyarakat. Oke, Mas Mulya, tadi katanya tidak inklusif kalau dari sudut pandang itu ya, saya kembali ke statement saya di awal. Infrastruktur itu seperti urat nadi yang ada di dalam tubuh. Di sana ada urat nadi yang besar yang mengalirkan darah dari titik-titik besarnya gitu ya, seluruh badan. Lalu kemudian ada urat-urat pembuluh darah yang kecil-kecil yang sampai ke ujung-ujung tangan segala macam kayak gitu. Nah, apakah kemudian kita tidak perlu urat nadi yang besar yang mengalir dari kaki sampai ke jantung segala? Ya perlu. Apakah kita tidak perlu pembuluh-pembuluh darah yang kecil yang mengalir sampai ke ujung jari? Ya semua perlu. Jadi kalau yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah melihat Pak SBY sudah banyak membangun jalan-jalan daerah, jalan-jalan non-tol yang kecil-kecilnya itu. Nah lalu kemudian kita lihat infrastruktur yang besarnya yang menyambungkan semuanya itu masih kurang, lalu dibangunlah jalan tol. Jadi yang dilakukan Pak Jokowi adalah melengkapi apa yang dilakukan Pak SBY dan nanti oleh Prabowo Gibran akan dilengkapi lagi apa yang masih kurang. Jadi saya tidak mengerti kenapa infrastruktur seperti tol dikritik. Itu kita perlukan semua. Dan kalau kita lihat, saya suka memakai Maps ya, dan itu beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu saya lihat, kalau lihat misalnya map Indonesia gitu ya, dinyalain jalan gitu, nyalain jalan itu di negara-negara lain kelihatan garis-garis hijau segala macam. Ini jalan-jalan tolnya. Indonesia kosong. Di Sumatera nggak ada, nggak kelihatan jalan sama sekali. Di Jawa cuma sedikit di sekitar jalan tolnya kan dulu cuma sedikit ya, sekitar Jakarta, Jabodetabek sampai Bandung segala macam. Sekarang kita lihat
kalau lihat di maps itu ya, Jawa udah tersambung, Sumatera bagian-bagiannya udah tersambung. Jadi urat nadi besarnya udah kelihatan. Jadi saya nggak ngerti bahwa kenapa harus dipermasalahkan. Semua adalah bagian dari ekosistem badan kita, urat nadi kita. Semua kita butuhkan. Jadi kita akan lakukan itu semua, kita perbaiki apa yang masih kurang. Mas Michael. Ya, kalau bagi kami, bagi Pak Ganjar, pembangunan infrastruktur yang lengkap ini adalah bagian dari keadilan. Prinsip utamanya adalah keadilan. Oke. Kita kalau bangun jalan bukan cuma ke desa-desa yang ramai, tapi desa yang terpencil pun juga punya hak untuk jalan yang sama. Jadi kalau kita bicara soal utilitas itu relatif. Bahwa ya kita idealnya tentu semua punya aktivitas ekonomi yang sama, sama-sama tinggi gitu, sama-sama banyak transportasi yang menggunakan fasilitas tersebut. Tapi prinsipnya adalah harus ada keadilan. Kalau di Jawa ada jalan tol yang begitu banyak digunakan oleh orang, di Sumatera juga perlu ada. Karena kota-kota di Sumatera juga perlu dihubungkan. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang kita akan lanjutkan. Tapi lebih dari itu yang Pak Ganjar berhasil juga lakukan adalah, ya ini kan contoh pada saat pembangunan jalan tol di Jawa Tengah, peran dari gubernur itu sangat penting untuk urusan pembebasan lahan, pendekatan kepada masyarakat. Jadi aspek humanis dalam pembangunan itu juga kita kedepankan. Dan lebih dari itu, selama Pak Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, juga membangun 10.000 km lebih jalan pedesaan. Jadi saya setuju juga dengan pernyataan bahwa bukan cuma yang utamanya saja kita bangun, tapi ya, cabang-cabang itu juga harus bisa sampai ke masyarakat supaya bisa menghubungkan yang besar dengan yang kecil, begitu. Dan itu akan menjadi prioritas kita ke depan, bahwa ke depan pembangunan infrastruktur itu bukan hanya perencanaan dari pusat saja, itu sudah bagus dan kita akan lanjutkan, tapi pengalaman Pak Ganjar sebagai gubernur 10 tahun itu sangat memahami bahwa harus didukung oleh pemerintahan daerah yang kuat. Jadi pendekatan pusat dan daerah ini kita harus bisa sambungkan supaya infrastruktur ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Oke, kalau kita berbicara mengenai infrastruktur dan juga menunjang ekonomi, tentu tidak hanya berhenti di pembangunan jalan tol saja di sejumlah daerah, tapi juga pembangunan bandara, kemudian pelabuhan, termasuk juga pembangunan ibu kota Nusantara yang juga pasti akan dibahas dalam debat esok hari. Kita bahas tuntas usai jeda saat lagi.